push me, bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat you trade like money. Disco all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. So let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Fungsi dari sistem pencernaan adalah memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Secara umum, proses sistem pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pencernaan mekanis. Apa itu pencernaan mekanis? Pencernaan mekanis adalah proses pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Pencernaan secara mekanis dilakukan dengan cara mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Fungsi pencernaan mekanis adalah mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil, sehingga mudah dicerna. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim adalah suatu protein yang mempunyai kerja mempercepat terjadinya reaksi kimia. Enzim dihasilkan oleh berbagai kelenjar pencernaan, seperti kelenjar air ludah, lambung, dan pankreas. Fungsi pencernaan kimiawi adalah memecah makanan menjadi sari-sari makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Materi proses pencernaan yang pertama yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan bertugas menghasilkan getah pencernaan untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi. Kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan manusia sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin. Yang kedua, kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam lambung atau HCl. Yang ketiga, kelenjar empedu menghasilkan garam empedu. Yang keempat, kelenjar pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Pembahasan proses pencernaan yang kedua yaitu saluran pencernaan. Saluran pencernaan manusia meliputi 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Kita bahas nomor 1 yaitu mulut. Proses pencernaan manusia diawali di mulut. Di dalam mulut, makanan terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan proses pencernaan kimiawi dilakukan oleh air lidah. Manusia memiliki 3 macam gigi, yaitu 1. Gigi seri atau incisivus berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring, caninus, berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan. Yang ketiga, gigi geraham atau molar, berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi geraham dibedakan menjadi geraham depan, premolar,
dan gerahan belakang molar. Bagian gigi yang terletak di atas gusi atau kelihatan dari luar dinamakan mahkota gigi. Bagian gigi yang tertanam di dalam gusi dinamakan leher gigi. Dan bagian gigi yang tertanam di dalam tulang rahang dinamakan akar gigi. Bagian mahkota gigi dilapisi oleh email yang berwarna putih. Email merupakan bahan terkeras yang terdapat pada tubuh. Fungsi email adalah melindungi tulang gigi supaya tidak mudah aus. Di bawah lapisan email terdapat tulang gigi atau dentin. Di dalam tulang gigi terdapat rongga pulpa yang berisi pembuluh darah dan urat saraf. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu mendorong makanan ke kerongkongan, dan mengecap makanan. Lidah memiliki bintil-bintil pengecap atau papila yang peka terhadap rasa. Bagian-bagian tertentu pada lidah lebih peka terhadap rasa tertentu. Bagian-bagian tersebut yaitu ujung lidah peka terhadap rasa manis, pangkal lidah peka terhadap rasa pahit, tepi kanan dan kiri bagian depan peka terhadap rasa asin, dan tepi kanan dan kiri bagian belakang peka terhadap rasa asam. Air ludah atau saliva dihasilkan oleh kelenjar air ludah. Terdapat 3 kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah di bawah telinga atau parotis, kelenjar ludah di bawah rahang bawah sublingualis, dan kelenjar ludah di bawah lidah submandibularis. Air ludah mengandung enzim petialin yang berfungsi mengubah zat pati atau amilum menjadi gula sederhana. Saluran pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Dari mulut, makanan yang sudah dihaluskan kemudian didorong menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan sering disebut sebagai jembatan antara rongga luar pencernaan atau mulut dengan saluran pencernaan dalam. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ berbentuk kantong yang terletak pada rongga perut sebelah kiri. Lambung terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian atas, kardia, bagian tengah, fundus, dan bagian bawah, pilorus. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh getah yang dikeluarkan oleh dinding lambung. Getah tersebut mengandung asam lambung, renin, dan pepsin. Yang pertama, asam lambung atau asam klorida HCl berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan, mengasamkan makanan, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Renin berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Enzim pepsin berfungsi membantu menguraikan protein menjadi pepton. Setelah berada di dalam lambung dan terkena getah lambung, makanan berada di lambung sekitar 2-3 jam. Setelah mengalami pencernaan di lambung, makanan akan berbentuk bubur dan bersifat asam yang disebut kin atau semi. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan yang mencapai panjang 6,5 meter, namun melipat-lipat di dalam
perut kita. Usus halus terdiri atas 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kita bahas yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Disebut usus 12 jari sebab panjangnya kira-kira 12 jari orang dewasa atau sekitar 25 cm. Pencernaan kimia pada usus ini dibantu oleh empedu dan pankreas. Empedu menghasilkan garam empedu untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran kecil sehingga mudah dipecah oleh enzim lipase. Sementara pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase berfungsi untuk memecah zat pati atau amilum menjadi gula. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Usus kosong merupakan kelanjutan dari usus 12 jari, panjangnya sekitar 2,5 meter. Pada usus ini masih terjadi pencernaan kimiawi. Lalu, setelah itu, usus penyerapan atau ileum. Panjang usus penyerapan mencapai 4-5 meter. Pada usus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus. Pada bagian dalam usus penyerapan terdapat lipatan-lipatan dinding usus yang disebut jonjot-jonjot usus atau villi. Fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan yang diserap oleh dinding usus kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Khusus untuk hasil pencernaan lemak, yaitu asam lemak dan gliserol, diangkut melalui pembuluh getah bening yang disebut pembuluh Kil. Sisa-sisa zat makanan kemudian didorong menuju usus besar. Usus besar, makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar atau kolon. Manusia memiliki panjang usus besar kurang lebih 1 meter yang terdiri atas 2 bagian, yaitu usus tebal dan poros usus atau rektum. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbi cacing atau appendix. Pada usus besar terjadi proses berikut ini. 1. Pengaturan kadar air dari sisa makanan dengan cara menyerap kelebihan air. Yang kedua, pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Yang ketiga, pembentukan vitamin K dengan bantuan Escherichia coli. Saluran pencernaan yang terakhir yaitu anus. Setelah sisa makanan membusuk menjadi feses, kemudian masuk ke rektum, akhirnya feses dikeluarkan melalui anus atau dubur. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, yaitu tempat keluarnya feses dari tubuh. Proses pengeluaran feses disebut defekasi. Materi proses pencernaan yang terakhir yaitu gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan biasanya disebabkan oleh pola hidup yang tidak bersih dan makan sembarangan. Contoh gangguan sistem pencernaan yang pertama, appendicitis, yaitu
Masuknya kotoran ke usus buntu sehingga menyebabkan peradangan. Gejalanya adalah nyeri pada perut bagian kanan bawah, mual disertai muntah, mencret, dan demam. Apendisitis bisa diobati dengan cara operasi untuk memotong usus yang terinfeksi. Namun, penghilangan usus buntu ini tidak mengganggu proses pencernaan yang lain. Gangguan yang kedua yaitu MAH. MAH yaitu penyakit yang diakibatkan pola makan tidak teratur bila kita terlambat makan. Asam lambung yang seharusnya mencerna makanan justru akan melukai dinding lambung yang kosong. Akibatnya, perut kita terasa nyeri, ada kalanya berhubungan dengan tekanan jiwa atau stres. Gangguan yang ketiga yaitu diare, disebabkan masuknya bakteri ke dalam usus dan menyebabkan mencret terus-menerus. Selanjutnya, disentri, yaitu penyakit yang disebabkan bakteri dan mengakibatkan mual-mual dan terus buang air besar. Gangguan yang lain yaitu tipes adalah penyakit di usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Bakteri ini menyerang dinding usus. Gejalanya antara lain tubuh menggigil, lemah, mual, demam tinggi, sering mengigau, punggung terasa sakit, dan kadang disertai mencret atau sembelit. Penderita harus cepat diobati antibiotik yang tepat untuk membunuh bakteri dan diberi obat penurun panas. Selanjutnya yaitu sembelit atau konstipasi, yaitu sulit buang air besar karena kurang mengonsumsi serat. Gangguan sistem pencernaan yang terakhir yaitu gastritis. Gastritis merupakan peradangan dinding lambung yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme tertentu atau kelebihan asam dalam lambung. Itulah tadi materi pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk anak-anakku silahkan dipelajari buku paket BSE dan LKPD-nya. Jangan lupa like and subscribe video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.